Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur cerita fantasi. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian cerita fantasi, di mana yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah cerita dengan titik utama terdapat bagian atau keseluruhan cerita yang tidak masuk akal. Ketidakmasuk-akalan cerita ini bisa muncul dari tokoh, peristiwa, latar, dan kejadian yang ada dalam cerita. Struktur cerita fantasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama, pengenalan atau orientasi. Orientasi adalah pemaparan tentang tokoh, latar, dan peristiwa secara umum. Dalam bagian ini, mulai disebutkan nama-nama tokoh. Biasanya adalah tokoh utama dalam cerita fantasi. Disebutkan pula latar waktu dan latar tempat peristiwa, kejadian yang dialami dan apa yang sedang dialami oleh para tokohnya. Yang kedua, rangkaian peristiwa atau komplikasi. Yang dimaksud dengan komplikasi adalah kumpulan atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam cerita. Disebut komplikasi karena dalam rangkaian peristiwa selalu ada permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Jadi, dalam bagian ini terdapat beberapa peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Peristiwa-peristiwa tersebut semakin memuncak. Dalam puncak masalah atau klimaks, tokoh utama biasanya dalam kondisi tidak menyenangkan. Yang ketiga, penyelesaian atau resolusi. Resolusi dalam teks cerita fantasi selalu ada pada bagian belakang atau akhir cerita. Bagian akhir atau resolusi berisi jawaban permasalahan yang sedang dialami oleh tokoh utama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian komplikasi ada puncak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh tokoh utama. Pada bagian resolusi inilah sebuah permasalahan dapat diselesaikan. Sekarang kita masuk pada ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Ciri isi dalam orientasi biasanya tentang pengenalan latar, tokoh serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Dalam komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan, hingga masalah memuncak di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Pada bagian resolusi, berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara melompat waktu, pengembangan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variasi pengembangan struktur cerita fantasi. Pada bagian orientasi, yang pertama dikembangkan dari deskripsi latar. Sebuah cerita fantasi dibuka dengan cerita tentang latar peristiwa, baik latar waktu maupun latar tempat. Yang kedua, dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Teks cerita fantasi bisa dibuka dengan pengenalan tokoh. Jika sebuah teks cerita fantasi diawali dengan penggambaran ciri, nama, watak, dan sifat tokoh, maka bisa dipastikan penggunaan pola pengembangan pengenalan tokoh untuk bagian resolusinya. Yang ketiga, dikembangkan dari pengenalan konflik. Teks cerita fantasi bisa dibuka dengan pemaparan konflik atau masalah yang dialami oleh para tokohnya. Berangkat dari konflik itu pula, cerita dapat dikembangkan menjadi cerita yang utuh. Pada bagian komplikasi, dikembangkan dari pengenalan tokoh lain. Masalah yang ada dikarenakan munculnya tokoh dari dalam cerita. Yang kedua, dikembangkan dengan mengubah latar. Latar cerita, baik tempat, suasana, maupun waktu yang awalnya damai dan aman bisa digunakan untuk menimbulkan masalah, yaitu ketika berubah menjadi kondisi yang tidak nyaman. Yang ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda.
Masalah bisa muncul karena tokoh dalam cerita tiba-tiba melintasi waktu, kembali ke masa lalu, atau bahkan menuju ke masa depan. Pada bagian resolusi, dikembangkan dengan lompatan waktu. Jika ceritanya berkaitan dengan perjalanan lintas waktu, maka penyelesaiannya juga bisa menggunakan melompati waktu. Yang kedua, dikembangkan sebab akibat yang unik. Yang dimaksud dengan pola pengembangan sebab akibat yang unik adalah adanya hal yang ganjil atau tidak masuk akal. Jadi, sebuah resolusi cerita fantasi bisa ditulis berdasarkan hal tersebut. Yang ketiga, dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Yang dimaksud dengan kejutan adalah hal yang kemungkinan besar tidak diduga oleh pembaca cerita. Akhirnya merasa terkejut, jadi sebuah akhir cerita fantasi bisa diakhiri dengan hal-hal seperti ini. Ragam alur dalam cerita fantasi. Pada bagian ini, yang pertama disebut alur lengkap. Yang dimaksud dengan alur lengkap adalah cerita fantasi yang memiliki seluruh tahapan alur atau struktur teks cerita fantasi, dimulai dari orientasi atau pengenalan tokoh, latar, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian-rangkaian peristiwa atau permasalahan yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi, karena keseluruhan bagiannya ada, maka sebuah cerita fantasi disebut memiliki alur yang lengkap. Ragam alur pada contoh yang kedua ini dimulai dari komplikasi atau mulai terjadi masalah. Sebuah teks cerita fantasi ada kalanya langsung dimulai dengan adanya masalah. Jadi, tanpa perlu diperkenalkan dulu dalam bagian orientasi. Dalam teks cerita fantasi dengan alur yang dimulai dari tengah sampai akhir ini, cerita langsung menampilkan masalah-masalah yang menampilkan sebuah masalah yang dialami oleh tokoh utama. Ragam alur pada contoh yang ketiga ini dapat pula disebut dengan akhir yang menggantung atau akhir yang terbuka. Karena dalam teks cerita fantasi ini terdapat rangkaian peristiwa yang diawali dengan orientasi atau pengenalan, diikuti dengan rangkaian peristiwa hingga puncak masalah, hingga akhirnya pada tahap puncak masalah. Namun, dalam cerita fantasi ini tidak diceritakan penyelesaian masalahnya. Jadi, masih ada masalah yang terjadi dan pembaca bisa mengira-ngira sendiri akhir ceritanya. Demikianlah materi tentang struktur cerita fantasi. Bu Guru ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.